Halo semua, jumpa lagi dengan Stock Movie. Di sini saya akan membahas salah satu film seru untuk kalian tonton yang berjudul What a Girl Wants yang rilis pada tahun 2003. Mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai seorang pelayan, di mana saat ia mulai tumbuh dewasa, ibunya memberitahu bahwa ayah dari anak gadisnya adalah seorang pengusaha kaya raya yang berketurunan dari kerajaan Inggris. Sehingga si gadis pun mencari di mana keberadaan ayahnya. Tentu saja banyak konflik yang terjadi dalam pencarian tersebut. Daripada penasaran, mari kita dengarkan alur ceritanya. Kisah diawali dengan seorang gadis kecil bernama Daphne. Dia adalah anak kelahiran New York, Amerika, yang tinggal di daerah pinggiran kota New York. Di setiap ulang tahun, dia berharap ayahnya datang mengunjunginya. Namun sayangnya sang ayah yang sudah pergi meninggalkan Daphne dan juga ibunya tidak pernah kembali lagi. Karena Daphne ingin sekali bertemu dengan ayahnya, dia pun selalu meminta sang ibu untuk menceritakan kisah awal pertemuan sang ibu dengan ayahnya dahulu. Semua berawal ketika ibunya Daphne yang bernama Libby mengembara keliling dunia, mewujudkan cita-citanya menjadi seorang musisi sampai di suatu kejadian Libby bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Henry di negara Maroko. Dari situlah timbullah benih-benih cinta, sehingga akhirnya Libby dan Henry menikah dengan adat tradisional Maroko. Henry pun berinisiatif mengajak Libby bertemu dengan keluarganya di Inggris, di mana keluarga Henry adalah keturunan kerajaan dan bangsawan kaya raya. Tentunya keluarga Henry tidak setuju dengan pernikahan Libby dan Henry, karena Henry adalah anak dari raja sementara Libby orang Amerika yang hidup dengan kebebasan. Namun Henry tidak menggubris keluarganya. Namun ketika ayah Henry meninggal dunia, disitulah Henry yang menjadi putra mahkota akhirnya dinobatkan untuk menggantikan posisi ayahnya, yaitu menjadi seorang raja. Sehingga penasehat raja yang bernama Aris pun meminta kepada Libby untuk meninggalkan Henry, demi menjaga nama baik kerajaan Inggris. Dengan terpaksa, Libby meninggalkan Henry, karena jika ia tidak pergi, maka Henry tidak bisa menjadi raja, sebab dia menikah dengan orang keturunan biasa. Libby tidak mau Henry tertekan dengan tuntutan keluarga kerajaan. Akhirnya terpaksa meninggalkan Henry, padahal kondisinya saat itu sedang hamil anak perempuan, yang sekarang diberi nama Daphne. 17 tahun pun berlalu, kini Daphne tumbuh menjadi remaja sangat cantik. Untuk membantu ekonomi ibunya, Daphne pun bekerja sebagai seorang pelayan di pernikahan. Sedangkan sang ibu bekerja sebagai penyanyi di acara pernikahan tersebut. Di usia yang harusnya bisa merasakan bangku kuliah, dia harus membantu ibunya untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah selesai Libby bernyanyi, sebentar lagi ada acara dansa ayah dengan anak gadisnya, di mana terlihat ada seorang gadis yang sangat berbahagia tengah berdansa dengan ayahnya. Hal tersebut pun membuat Daphne bersedih, karena semenjak umur Daphne masih belia, dia tidak pernah bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Libby pun melihat wajah anaknya bersedih, lalu menghampirinya dan mencoba menghibur Daphne. Di sini Daphne meminta Libby untuk mempertemukan dirinya dengan sang ayah. Libby pun mengungkapkan alasan kenapa dia tidak mau mempertemukan Daphne dengan ayahnya, karena tidak mau anaknya sakit hati dan merasakan hal yang sama seperti dulu waktu ia diusir dari kerajaan. Malam harinya, Daphne ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Kemudian mencoba mencari biodata sang ayah di internet, dan pada akhirnya dia menemukan alamat lengkap dari ayahnya. Daphne tersebut pun nekat mengambil semua uang tabungannya untuk membeli tiket pesawat, dan mengambil paspornya secara diam-diam pergi ke Inggris agar bisa mencari di mana keberadaan sang ayah. Sebelum pergi, Daphne pun pamit kepada ibunya lewat voice note. Dalam voice note itu, ia meminta maaf kepada ibunya. Hal ini dilakukan semata-mata agar dia bisa bertemu dengan ayahnya, karena semenjak lahir dia tidak pernah bertemu dengan sang ayah. Libby yang mendengar curahan hati anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap untuk kebahagiaan putrinya. Setibanya di Inggris, ia mencari penginapan murah. Di sana dia bertemu dengan seorang resepsionis sekaligus musisi penginapan murah tersebut yang bernama Ryan. Fasilitas hotel itu jauh dari kata mewah. Daphne pun tidak mempersalahkan hal tersebut, sebab yang paling penting dia bisa bertemu dengan sang ayah.
Di tengah perbincangan dengan Ryan melihat berita televisi bahwa ayahnya memilih untuk meninggalkan tata kerajaan dan menjadi rakyat biasa. Dengan kata lain, ingin dipilih oleh rakyat secara demokratis. Tidak hanya itu, Henry juga diberitakan akan meminang seorang janda beranak satu yang bernama Glynn. Otomatis anaknya yang bernama Clarissa akan menjadi anak tiri Henry. Berita tersebut ternyata membuat Daphne tidak percaya diri untuk menemui ayahnya dan tidak mau mengganggu kedamaian keluarga barunya lagi. Tetapi Ryan menyarankan paling tidak Devi bertemu satu kali dengan ayahnya, mumpung dia sudah berada di Inggris. Akhirnya dengan bermodalkan sebuah buku, ia berhasil menemukan kediaman ayahnya dan bertemu dengan seorang penjaga. Daphne pun memilih jalan lain untuk masuk rumah tersebut dengan cara memanjat tembok, sehingga ia terjatuh. Tapi sayangnya aksi penyusupan Daphne terlihat dan dia malah tertangkap oleh ayahnya sendiri saat berusaha kabur. Tidak mengetahui apa-apa tentang Daphne, ia malah mengira putrinya tersebut adalah seorang wartawan yang diam-diam ingin mencari berita tentangnya. Daphne pun langsung memperlihatkan foto Henry milik ibunya dan juga memperlihatkan akta kelahirannya yang tertera nama Henry sebagai ayahnya. Tentu saja hal tersebut membuat Henry menjadi syok, termasuk tunangannya bernama Glynn dan anaknya bernama Clarissa. Karena respon sang ayah tidak sesuai harapan, dia pun merasa menyesal dan memutuskan untuk kembali pulang. Namun sang nenek menahannya dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah tersebut. Bahkan sang nenek memberikan sebuah kamar mewah untuknya yang membuat Daphne merasa sangat senang. Kemudian Glynn dan Clarissa tidak suka akan kehadiran Daphne dan terus mencoba mempengaruhi Henry untuk mengusirnya. Sayangnya cara tersebut tidak berhasil karena Henry meyakini Daphne adalah putrinya, setelah melihat beberapa kemiripan yang ada padanya. Tidak lama kemudian Henry pun menelpon Libby dan menjadi marah karena selama ini ia tidak pernah tahu tentang keberadaan putri mereka. Tetapi Libby menyuruh Henry untuk mengirim Daphne pulang agar ia tidak tersakiti oleh penasihat seperti yang dialami dirinya. Lalu pada malam harinya Daphne masuk ke ruang kerja sang ayah. Di sana, Henry langsung mengajak Daphne ikut bersama untuk menghadiri acara peragaan busana yang akan diadakan besok. Tentu saja Daphne setuju dengan ajakan sang ayah. Akhirnya sebelum ia keluar, Daphne memberikan album foto pada ayahnya yang berisi foto-foto masa kecil beserta ibunya. Keesokan harinya, Ryan yang lama tidak berjumpa dengan Daphne datang ke kediaman keluarganya. Sayangnya penjaga di sana tidak memperbolehkan Ryan masuk, karena ia tidak memiliki janji bertemu dengan Daphne sebelumnya. Sementara itu di dalam rumah, Clarissa mendatangi Daphne untuk memberikan pendapat tentang baju yang pantas akan dipakai di acara peragaan busana besok. Namun dengan kelicikan Clarissa, ia pun merekomendasikan Daphne untuk bergaya berpakaian seperti orang Amerika pada umumnya. Daphne pun pada akhirnya tidak memilih sebuah gaun, melainkan baju kemeja dan celana jeans. Kemudian saat Daphne akan bersiap-siap, Glynn dan Clarissa yang tidak ingin terlambat terus memaksa Henry berangkat terlebih dahulu dan menyuruh Daphne untuk menyusul mereka. Tetapi Daphne yang datang sendirian tidak diperbolehkan untuk masuk oleh penjaga di sana. Daphne pun masuk ke tempat tersebut lewat pintu belakang dan secara tidak sengaja keluar di tempat yang salah sehingga ia pun menjadi pusat perhatian orang-orang. Tapi karena sudah terlanjur, akhirnya dia berpura-pura sebagai praga busana dan membuat para bangsawan muda mengagumi kecantikannya. Lalu saat acara tersebut berakhir, Daphne dengan percaya diri mendatangi Putri Charlotte dan bermain dengan anjing kesayangannya. Putri Charlotte yang terkesan karena biasanya sang anjing akan terlihat galak pada orang lain. Namun Daphne dengan mudahnya bisa menjinakkan. Henry yang melihatnya pun menjadi sangat panik, tetapi Putri Charlotte malah mengagumi Daphne dan mengundangnya ke acara pertemuan petinggi kerajaan. Hal tersebut membuat Glynn kesal, dan Aris yang merupakan ayah Glynn berencana untuk segera menyingkirkan Daphne. Malam harinya, Henry dikejutkan dengan keberadaan Daphne yang sedang menikmati susu hangat di dapur. Daphne kembali membahas soal pertemuan petinggi kerajaan yang dibicarakan oleh Putri Charlotte. Dengan kehadirannya di pesta tersebut secara tidak langsung, Henry akan memperkenalkannya sebagai putri kandung di depan semua halayak bangsawan. Henry pun memberi saran untuk Daphne akan bergaya sesuai aturan keluarga kerajaan. Obrolan mereka pun beralih ke arah Libby.
Daphne memberitahu Henry yang terlihat penasaran bahwa ibunya sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain sejak berpisah dengan Henry. Esok paginya Henry dikejutkan dengan ucapan selamat pagi dari Daphne. Lalu Henry pun memberitahu bahwa Daphne harus mencari gaun untuk pesta dansa musim panas nanti. Lalu Daphne pun dihampiri oleh Clarissa yang mengancam akan membuat rencana agar keluar dari istana. Namun sepertinya tak gentar dan dengan lantang mengatakan bahwa sejahat apapun rencana Clarissa ingin menyingkirkannya, Daphne tidak bakal keluar dari istana ini. Mendengar hal itu tentunya membuat Clarissa sangat kesal. Tidak hanya itu, ibunya juga membuat niat jahat. Dia memberikan Daphne gaun yang sangat jelek untuk menghadiri pesta ulang tahun putri bangsawan. Tapi Daphne tidak kehabisan akal. Dia merancang baju itu dengan imajinasinya agar terlihat cantik saat pesta malam minggu nanti. Kemudian Daphne terlihat sedang menemani sang nenek latihan menembak. Di sana sang nenek mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak suka dengan Glynis dan juga Clarissa. Sebab Glynis ingin menikah dengan Henry semata-mata hanya ingin menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dengan begitu maka status sosial Glynis dan juga anaknya naik. Sang nenek juga bilang jika dia lebih menyukai Daphne yang berperilaku apa adanya dan tidak munafik. Singkat cerita, acara pesta pun tiba. Henry, Glynis, dan Clarissa tampak menuruni tangga menghampiri para tamu lainnya. Clarissa dengan percaya diri berlagak di depan kamera, tetapi para wartawan malah mengabaikan seakan Clarissa tidak begitu penting untuk disorot media. Tak lama kemudian, Jocelyn pun muncul diikuti Daphne di belakangnya. Sebelum menuruni tangga, ia membuka lapisan luar yang menutupi gaun dan inilah hasil karya seni mengubah gaun jelek menjadi gaun yang sangat cantik. Para kamera langsung mengarah ke arah Daphne. Para tamu pun tampak kagum dengan penampilan malam itu. Hanya Glynis dan Clarissa yang tampak tidak menyukai penampilan Daphne. Henry lalu menarik tangan Daphne dari kerumunan untuk menjelaskan bahwa pesta tersebut digelar oleh pria bangsawan yang memiliki 2 orang putri kembar, bernama Peach dan Pear. Tiba-tiba muncul Army untuk mengajak Daphne berdansa bersama. Melihat hal itu membuat Clarissa naik darah selama berdansa. Army tak henti memuji dirinya sendiri. Tiba-tiba muncullah Ryan sebagai pengisi acara pesta tersebut. Daphne tampak terkejut sekaligus takjub melihat kehadirannya. Jocelyn pun diam-diam memperhatikan Daphne, mengira bahwa cucunya itu sedang kasmaran. Usai penampilan Ryan, Daphne menghampiri Peach dan Pear yang sedang dibully oleh Clarissa. Si kembar menjelaskan bahwa ibunya terobsesi dengan sayur dan buah, sehingga memberikan nama Peach dan Pear untuk mereka. Clarissa pun berkata bahwa ayahnya sukses menggelar pesta acara yang sangat membosankan. Melihat para tamu undangan memang terlihat sangat bosan, Daphne pun mencoba mencari cara. Dia pergi ke taman belakang untuk mencari Ryan. Daphne memuji suara Ryan yang sangat bagus, dan meminta cowok itu untuk memeriahkan pesta dengan cara mereka. Ryan ingin melakukannya, tetapi bisa saja setelah itu dia dipecat dari pekerjaannya yang baru seumur jagung. Tapi karena Daphne berusaha membujuknya, akhirnya ia pun mau melakukannya. Lalu Daphne menaikkan volume bass sebelum Ryan dan band yang mempertunjukkan lagu rock. Sementara Ryan bernyanyi, Daphne mulai menari di lantai dansa. Diperhatikan oleh tamu, cara seperti ini cukup berhasil. Peach dan Pear tampak mulai menikmati pesta mereka. Jocelyn sendiri tidak malu untuk ikut menari bersama Daphne. Putri Charlotte pun terbawa suasana meriah yang berhasil diciptakan pesta dansa tersebut. Pada intinya, semua tamu yang merasa bosan kini menjadi menikmati pesta tersebut. Masalahnya, suara musik dan hentakan tarian di rumahnya yang keras malah membuat lampu hias milik ayah Peach terjatuh dan hancur. Si pemilik lampu pun berteriak histeris. Sontak Henry langsung menarik Daphne untuk pergi dari pesta tersebut. Akibat kejadian tersebut, para wartawan pun memberitakan hal buruk kepada Daphne. Dalam berita tersebut tertulis kalau demi anak kandungnya, Henry telah membuat kekacauan, sehingga lampu kesayangan ayah putri kembar terjatuh. Tentu saja Glynis ingin mencari perhatian, terlihat khawatir, namun si Henry sendiri terlihat tidak menggubris berita tersebut. Ia justru senang melihat putri kandungnya membawa sedikit kebahagiaan di istana. Meski begitu, Daphne tetap merasa bersalah dan meminta maaf atas kelakuannya semalam. Di sini kita bisa melihat bahwa perlakuan Henry dan juga Daphne sama persis, seperti layaknya anak dan juga ayah pada umumnya. Bahkan selera musik mereka pun juga sama. Akan tetapi, Glynis yang melihat kemesraan antara ayah dan anaknya
menyuruh Henry untuk segera pergi, karena sebentar lagi ada jadwal meeting. Beberapa saat kemudian, Ryan pun datang ke istana. Maksud dan tujuan Ryan meminta izin kepada Henry untuk mengajak Daphne berkencan. Saat Henry melihat Ryan, dia pun seperti melihat cerminan dirinya waktu muda dahulu. Dia pun tidak bisa melarang Ryan pergi berkencan dengan Daphne. Henry pun tidak ingin menghalangi kebahagiaan putrinya. Ryan pun berhasil mendapatkan hati Daphne, dan sekarang mereka pun resmi berpacaran. Sementara itu, Henry yang khawatir Daphne tidak kunjung pulang, ia pun langsung menelpon Libby dan menanyakan kapan putrinya pulang. Mendengar Henry panik, Libby berusaha menenangkan dengan mengatakan kalau apa yang anaknya lakukan sama seperti yang dilakukan mereka waktu muda dulu. Mendengar ucapan itu, Henry mengingat momen indahnya. Sayangnya, hal tersebut lagi-lagi dirusak oleh Glynn yang datang dan memberitahu Henry bahwa pernikahan Henry dan Libby dulu tidak resmi secara hukum negara. Singkat cerita, keluarga Daphne kembali mengunjungi sebuah acara perlombaan dayung perahu antar bangsawan. Ternyata dari Ryan yang kini menjadi tukang parkir. Henry yang melihat hal itu pun bingung kenapa cowok satu ini melakukan semua pekerjaan. Daphne pun terkejut saat melihat Ryan. Ryan memberitahu bahwa seperti biasa akan ada banyak wartawan di acara. Mereka sepertinya menunggu aksi menarik Daphne selanjutnya. Tiba-tiba datanglah Army untuk mengganggu keduanya. Selepas Daphne pergi, Army memperingati Ryan untuk menjauhi Daphne. Di acara tersebut, penampilan Peach dan Pierre sudah berubah menjadi modis dan cantik. Clarissa sampai terkejut melihatnya. Peach dan Pierre bilang bahwa Daphne lah yang merubah penampilan mereka. Tidak percuma usaha Daphne dengan cepatnya, Peach dan Pierre mampu menarik perhatian pria kembar lainnya. Di satu sisi, Army kembali mencoba mendekati Daphne di pinggir danau. Dengan berani, Army kembali mendekati Daphne. Saat cowok itu ingin mau menciumnya, Daphne langsung mendorong hingga terjatuh ke dalam air. Wartawan pun kembali menggila. Saat melihat aksi Daphne dengan cepat, Henry menarik Daphne untuk membawanya menjauh dari kerumunan. Saat bertemu Ryan, Henry meminta kunci motornya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka pergi ke taman. Henry berkata bahwa mengendarai motor seperti tadi sangatlah tidak pantas untuk dilakukannya. Tetapi ternyata Daphne senang melihat gaya ayahnya yang seperti tadi. Tiba-tiba Henry bertanya apakah Libby bahagia selama ini. Daphne pun menjawab terkadang ibunya terlihat seperti orang yang kesepian. Walaupun saat di depan Daphne, ibunya selalu menunjukkan senyuman. Setelah dari taman, Daphne mengajak Henry ke tempat tato, lalu mencoba beberapa pakaian di pinggir jalan. Tidak lupa mereka berburu piringan hitam, band favorit Henry zaman dahulu. Dengan cueknya, Daphne memasang piringan hitam tersebut dan mulai menggoyang-goyangkan kepala. Setelah selesai bersenang-senang, Henry dan Daphne pun kembali ke rumah. Masalahnya, wartawan sedang menunggu mereka di depan gerbang. Alhasil, keduanya masuk dengan memanjat lewat halaman belakang. Henry pun mengajak Daphne berbicara empat mata di sebuah ruangan leluhur Henry. Di sana, Henry memohon kepada Daphne untuk merubah cara hidupnya dan mengikuti aturan kerajaan. Sebab sebelum almarhum ayahnya yang meninggal, dia berpesan agar Henry melanjutkan tahtanya. Daphne yang mengerti dengan posisi ayahnya lalu meyakinkan Henry untuk merubah dirinya seperti layaknya putri kerajaan yang lain. Dan benar saja, Daphne pun kembali mengikuti aturan dari kerajaan dan meninggalkan hidup lamanya sebagai wanita yang barbar. Dari mulai berpakaian rapi sampai mengikuti olahraga mahal yakni berkuda. Dari situ akhirnya polling dukungan terhadap Henry pun menjadi naik lagi. Tapi sayangnya hal itu berdampak pada kehidupan Daphne. Dia selalu sibuk menghadiri acara kerajaan. Bahkan Ryan yang berusaha mengajaknya untuk malam mingguan tidak bisa karena saking padatnya jadwal Daphne. Oleh karena itu, Ryan yang marah pun bertanya kenapa dia tidak seperti dahulu lagi. Daphne juga terlihat tidak bahagia menjalani hidup dengan aturan kerajaan. Meski begitu, berkat kerja keras demi berubah, cara hidupnya sang nenek akhirnya memberikan mahkota warisan dari ayahnya Henry. Dengan kata lain, yakni sekarang resmi menjadi putri dari anggota kerajaan. Tiba hari di mana Henry mengadakan acara penobatan Daphne sebagai putri anggota kerajaan. Di sana, Daphne terlihat anggun memakai mahkota warisan ayah Henry. Tanpa disangka-sangka, Libby datang di acara tersebut ingin memberikan kejutan kepada Daphne.
Dan untuk pertama kalinya, Henry akhirnya bertemu dengan Libby semenjak 17 tahun yang lalu. Mereka tidak berjumpa dan tentu saja terjadi sedikit kecanggungan. Lalu Libby dan Henry pun berdansa bersama. Saat orang tuanya lagi berdansa, dia tidak sengaja mendengar Aris yang sedang berbicara mengenai Libby yang Aris singkirkan dulu waktu ada di kerajaan. Sontak saja Daphne yang emosi pun terus bertanya apa yang diucapkan barusan. Hingga akhirnya Chris membawa dia ke sebuah ruangan di mana dia dikurung dalam ruangan tersebut. Sementara itu, Libby dan Henry yang sedang mengobrol sambil berdansa tiba-tiba terhenti, karena Ryan disuruh oleh Clint untuk meminta Henry berdansa dengan putrinya. Karena tidak ada Daphne, dia memaksa Henry agar berdansa dengan Clarissa. Sedangkan Libby terus mencari Daphne. Lalu ia menemukan Daphne terkurung di sebuah ruangan, sampai ketika dia melihat ayahnya sedang berdansa bersama Clarissa. Dia merasa benar-benar tersakiti. Dengan wajah menahan kesedihan lalu memberikan mahkota pemberian sang nenek, dan mengungkapkan bahwa impiannya dari kecil adalah berdansa dengan sang ayah. Namun ketika melihat sang ayah berdansa dengan Clarissa, disitulah Daphne baru tersadar bahwa kehidupan Daphne dan ayahnya sangatlah berbeda. Sekarang sudah ada yang menggantikan posisi Daphne. Daphne memutuskan untuk tidak lagi tinggal di istana dan meninggalkan status sebagai putri di kerajaan. Singkat cerita, Daphne dan Libby pulang ke New York, ke apartemen mereka di Chinatown. Tidak bisa dibohongi, Henry sangat merasa kehilangan anak perempuannya itu. Bukan hanya Henry, Ryan pun merasa hal yang sama. Terakhir kali bertemu dengan Daphne, hubungan mereka berjalan tidak baik. Malam harinya, Jocelyn datang ke ruang kerja Henry. Dia berkata bahwa selama 6 abad keluarganya telah berkorban demi mengabdi pada Inggris. Dan Jocelyn tidak suka jika Henry mengorbankan hatinya demi meneruskan tradisi keluarganya. Esok paginya, Henry disambut baik oleh banyak rekan politik. Saat ia memasuki aula pidato, tapi pidato yang Henry berikan justru mengejutkan semuanya. Henry memutuskan untuk mengundurkan diri dari percalonan Dewan Rakyat. Aris, Glenn, dan Clarissa sontak menatap bingung kepada Henry. Di luar aula, Aris langsung memakinya setelah semua usaha yang dia kerahkan untuk mendukung Henry. Tetapi Henry malah membahas soal kelakuan jahat Aris pada Libby. Akhirnya Henry mengetahui bahwa biang kerok permasalahan keluarganya berakar dari Aris. Bukannya malah minta maaf, dia malah menghina Libby. Dia bahkan tahu bahwa saat itu Libby sedang mengandung Daphne. Emosi yang memuncak dan tanpa perhitungan, dia langsung menghajar Aris di tempat. Secara tidak langsung, Henry mengusir keluarga Aris yang sudah menjadi benalu bagi keluarganya selama bertahun-tahun. Berpindah ke sebuah acara pesta di New York, Libby kembali di posisinya sebagai pengisi acara, dan Daphne sebagai pelayan, yang sedang sibuk mengisi formulir pendaftaran kuliahnya. Seperti biasa, tibalah acara dansa ayah dan anak perempuan. Seharusnya sudah menjadi kebiasaan bagi Daphne untuk melihat pemandangan tersebut. Akan tetapi untuk bersikap tidak peduli sepertinya susah baginya. Tiba-tiba datanglah Henry sang ayah di acara tersebut. Libby pun terkejut melihat kehadirannya. Henry lalu menghampiri Daphne dan berkata bahwa dia sangat mencintai Daphne. Henry berjanji tidak akan merubah Daphne bahkan sehelai rambut pun. Tidak bisa menahan rasa harunya mendengar pengakuan sang ayah. Akhirnya Libby pun memeluk erat. Dan secara resmi, Henry mengajak Daphne untuk berdansa bersama. Melihat keinginan Daphne akhirnya tercapai, tangis Libby pun pecah. Tidak hanya itu, Henry ternyata membawa sebuah hadiah besar untuk Daphne, yakni kedatangan Ryan bersama dengannya. Sementara Daphne dan Ryan melanjutkan berdansa, Henry menghampiri Libby. Libby akhirnya tahu bahwa Henry tidak pernah ingin dia pergi. Henry pun menghargai usaha Libby untuk menunggu selama bertahun-tahun. Libby rela tidak menjalin hubungan dengan pria lain, hanya demi mendapatkan momen saat ini. Yang jelas, Henry berhutang permintaan maaf yang sangat besar, karena telah menelantarkan Libby dan Daphne, dan kedua pasangan yang sedang berbahagia itu pun berdansa bersama. Di sisi lain, Clarissa dan Clint berhasil mewujudkan impian mereka untuk masuk ke keluarga kerajaan, dengan Clarissa yang menikahi Army. Sementara Aris, dia berakhir sebagai pemandu wisata bagi turis yang berlibur di Inggris. Henry dan Libby menikah lagi dan kali ini secara resmi.
Sedangkan Daphne berhasil masuk di Oxford University dan masih berhubungan dengan Ryan masih tampak baik-baik saja. Dan cerita pun berakhir bahagia. Dengan menonton film ini, hal baik yang bisa kita ambil adalah dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Namun, menurut beberapa penonton, ternyata film ini memiliki kesamaan dengan film The Princess Diaries. Entah memang terinspirasi atau bagaimana, tapi banyak penonton yang menyayangkan akan hal itu. Pada intinya, film romantis seperti ini ternyata banyak juga loh nilai kebaikan yang bisa kita ambil dan kita tiru. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami ya. Terima kasih.